berapa ini hafiz Quran tadi Imam? Ayat ke 17 dan 18. Maka lil musyrikin ayyamuru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufri. Tak mungkin orang-orang musyrik itu akan memakmurkan masjid, mungkin. Malah mereka ingin kalau masjid ini dirobohkan. Ada mix sedikit keluar atau katanya mengganggu tidur. Atau masuk juga orang yang di atasnya kan kuat-kuat katanya. Towernya apa namanya? Asal aja lain penting dengan kuat-kuat katanya mengganggu orang tidur. Padahal membangunkan orang berpahala tuh. Itulah aneh tadi, aneh bil ajaib di zaman aneh namanya sekarang. Jadi Allah Ta'ala sendiri yang mengatakan maka nalil musyrikin ayyamuru masajidallah. Tidak mungkin sampai kiamat orang-orang musyrik akan memakmurkan membangun masjid Allah. Syahidina ala anfusihim bil kufri. Mereka bersaksi dengan diri mereka disebabkan oleh kekafiran mereka. Lalu siapa yang akan memakmurkan masjid ini? Allah jawab di ayat yang ke-18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Pakai innama Pak. Ini Ustaz, kita tahu tuh innama itu kalau dalam belajar ilmu balaghah itu namanya adatul hisab. Hanya saja, nah itu mana itu? Kalau ustaz-ustaz yang nggak ngerti diartikan sesungguhnya, bukan sesungguhnya itu artinya. Hanya saja yang memakmurkan masjid Allah itu siapa? Amanah billah. Pertama orang yang beriman. Tadi orang kafir kan nggak mungkin, orang musyrik nggak mungkin. Yang akan memakmurkan masjid Allah itu adalah man amanah billah, hanya mereka. Wal yaumil akhir, beriman kepada hari. Kalau orang yang ragu tentang akhirat takkan memakmurkan masjid. Ada tak orang ragu tentang akhirat? Katanya hajjah, sudah tua, sudah mau mati. Katanya akhirat itu adalah apa katanya? Ilusi. Katanya akhirat itu adalah ilusi. Coba bayangkan, kan mau mati, begitu dia. Berarti dia beriman apa tidak? Tidak beriman. Siapa lagi? Amanah billah, orang yang beriman pada Allah kita. Kemudian wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhirat. Wa aqamas shalah, orang yang mendirikan masjid. Inilah tempat kita datang masjid, terutama kita yang laki-laki berjamaah 5 waktu sehari semalam. Wa ataz zakat, orang yang mau membayar maka zakat kita, zakat mal kita berikan ke masjid untuk bangun masjid. Zakat fitrah kita berikan kepada fakir miskin. Jangan salah. Zakat fitrah untuk fakir miskin. Zakat mal boleh digunakan untuk masjid. Inilah yang kita bangun masjid yang luar biasa. Walam yakhsha illallah, dan dia tidak akan takut kecuali hanya kepada Allah. Ada 2 kata paling tidak menunjukkan kata takut itu. Pertama khasyah, yang kedua khauf. Allah memakai kata khasyah ini dalam ayat ini satu, kemudian dalam surat Al-Hijr kalau tidak salah. Apa itu ayatnya? Sesungguhnya yang hanya takut kepada Allah adalah para ulama. Apa ayat ini? Ya, dalam surah Al-Hijr. Ini satu, berarti menunjukkan bahwa khasyah itu betul-betul kita takut, sebenar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Pakai innama juga itu. Ada tulisan. Hanya saja orang yang hanya takut kepada Allah, mereka adalah para ulama. Ulama itu maknanya orang yang berilmu, orang yang alim. Begitu juga dengan ini, yang hanya takut kepada Allah, dia memakmurkan
masjid, yang datang ke masjid hanya orang yang beriman kepada Allah, orang yang mau melaksanakan salat, orang yang beriman kepada hari akhir. Dia hanya takut kepada Allah, tidak takut kepada yang lain. Mereka itulah orang-orang yang diberikan oleh Allah hidayah, petunjuk. Jadi oleh karena itu maka mari kita sama-sama terus bertekad kuat agar kita selalu sholat di masjid dalam rangka imaratul masjid, memakmurkan, mengisi masjid yang indah ini dengan sholat berjamaah. Rasulullah Bapak Ibu pernah menjelaskan pada sahabat, di Makkah itu kan tidak ada sungai, maka orang situ tuh membayangkan sungai itu seperti apa. Maka Rasulullah menjelaskan kepada sahabat, wahai sahabatku, seandainya ada air mengalir, sungai yang deras di depan rumah kalian, ada sungai di depan rumah. Kalau bagi kita biasa ada sungai di depan rumah itu, tapi di Arab itu kan ada yang ada padang pasir. Seandainya ada sungai mengalir, airnya jernih, mengalir dengan deras, lalu kalian mandi di sungai itu 5 kali sehari, kata Nabi, 5 kali sehari mandinya, mungkin tidak ada lagi daki di badan kalian, kata Rasulullah. Coba lihat nanti di Riyadhus Shalihin, kitab Riyadhus Shalihin tentang salat fardu. Apa jawab sahabat? Tidak akan ada lagi daki kotoran di badan kami ya Rasulullah kalau kami mandi 5 kali sehari. Maka kata Nabi, seperti itulah sholat fardu 5 waktu ini. Sama kita dengan mandi 5 kali sehari di sungai yang bersih, yang mengalir, yang menghanyutkan seluruh kotoran dan daki yang ada di tubuh kita. Seperti itulah sholat 5 waktu sehari semalam, menghapuskan dosa kita. Maka dalam 1 tahun Ramadan, Ramadan yang dulu dengan Ramadan sekarang, apa kata Nabi? Kafaratun lidzunub, itu menghapus dosa. Itu 1 tahun. Umrah dengan umrah menghapus dosa. Haji dengan haji, antara 1 haji dengan haji yang lainnya menghapus dosa. Kemudian dalam seminggu al-Jum'ah bainal Jum'ah, Jumat yang satu dengan Jumat yang lain, itu penghapus dosa. Dalam sehari antara 1 salat fardu dengan salat fardu berikutnya menghapus dosa. Begitulah Allah Ta'ala itu sayang kepada kita, ingin dia bahwa kita selamat dari azabnya. Sayang Allah kepada kita, maka dibuat oleh Allah Ta'ala cara untuk menghapus dosa kita ini. Dalam sehari semalam sholat 5 kali fardu. Dalam seminggu sholat Jumat antara Jumat. Dalam setahun Ramadan ke Ramadan. Di mana lagi sifat Allah seperti itu, kasih sayangnya kepada kita, bersifat Rahman dan Rahim. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita semuanya selamat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannati arduha samawati wal ardh. Bersegeralah kalian kepada keampunan Rabbmu dan bersegeralah mencari surga Allah, menggapai surga Allah yang luasnya seluas langit dan luar biasa surga itu. Kita lah insya Allah nanti semua jamaah kita ini akan mengisi surga itu, dan kita akan bertemu kembali di dalam surga Allah. Ustaz yang dulu ceramah kata, iya jemaah Miftahul Jannah, ya sama-sama alhamdulillah. Antara satu dengan yang lain mengucapkan salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, tidutum bil jannah. Selamat bagi kalian semua yang bermakmulah. Allahu Akbar. Itu yang kita inginkan. Ibadah yang kita lakukan ini mengantarkan kita nanti bertemu kembali di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena waktu sudah lewat sedikit, mohon maaf ya.